Semua orang menertawakan perempuan itu. Ia disebut istri tak berguna, numpang hidup, bahkan dianggap miskin oleh suami dan mertuanya sendiri. Tak ada yang tahu, di balik wajah sabarnya, ia menyimpan satu rahasia besar tentang harta keluarga itu. Hingga suatu hari, skandal memalukan terbongkar. Suaminya punya istri siri yang sedang hamil dan dimanjakan habis-habisan. Saat itulah, perempuan yang dianggap lemah ini berdiri, menarik seluruh aset, dan membuat mereka yang menghina jatuh tak berdaya. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kisah-kisah kehidupan penuh pelajaran, pengkhianatan, dan karma kami rangkum untuk menemani waktu kalian. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah terbaru dari channel ini. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti besar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif dan menyentuh hati. Nadia adalah istri sah Arman, seorang pria yang dikenal sebagai pengusaha sukses di lingkungannya. Dari luar, kehidupan mereka tampak sempurna. Rumah besar, mobil mewah, dan status sosial yang membuat banyak orang iri. Namun, kenyataannya sangat berbeda bagi Nadia. Sejak menikah, ia justru hidup dalam keterbatasan. Arman jarang memberinya uang belanja yang layak, bahkan untuk kebutuhan pribadi, Nadia harus meminta dengan hati-hati seolah ia hanya tamu di rumah sendiri. Di depan keluarga besar suaminya, Nadia selalu diperlakukan seperti orang asing. Saat acara kumpul keluarga, ia lebih sering diminta membantu di dapur dibanding duduk bersama yang lain. Setiap kali ia mencoba ikut berbincang, pembicaraannya dipotong atau diabaikan. Mertuanya sering melontarkan sindiran, "Jangan banyak gaya, hidupmu juga karena anak saya." Kalimat itu menusuk, namun Nadia memilih menunduk dan diam. Ia sering disebut tidak bekerja, tidak berpenghasilan, dan hanya mengandalkan Arman. Padahal, sebelum menikah, Nadia adalah wanita mandiri yang cerdas dan teliti. Namun demi menjaga rumah tangga, ia memilih berhenti bekerja dan mengurus keluarga sepenuhnya. Keputusannya itu justru dijadikan alasan untuk merendahkannya. Bahkan saudara ipar sering berbisik-bisik, menyebut Nadia sebagai istri yang tidak membawa apa-apa. Nadia menelan semua hinaan itu dengan sabar. Ia percaya kesabaran akan menyelamatkan pernikahannya. Ia tetap melayani suaminya, tetap menghormati mertuanya, dan tetap tersenyum meski hatinya sering menangis. Tak jarang, ia mengurung diri di kamar mandi hanya untuk meneteskan air mata tanpa suara. Baginya, harga diri bukan untuk dipamerkan, melainkan dijaga. Ia tak pernah membalas hinaan dengan kemarahan. Ia juga tak pernah menceritakan penderitaannya kepada siapapun. Semua ia simpan rapat-rapat di dalam hati. Yang ia tahu, sebagai istri sah, ia sudah melakukan kewajibannya dengan setia. Namun, di balik sikap diamnya, Nadia sebenarnya menyimpan satu hal yang tidak diketahui siapapun di keluarga itu. Sebuah rahasia besar tentang harta dan kepemilikan yang kelak akan mengubah segalanya. Untuk saat ini, ia masih membiarkan mereka menganggap dirinya miskin, lemah, dan tak berdaya, tanpa sadar bahwa badai besar sedang menunggu waktunya untuk datang.
Perubahan sikap Arman mulai terasa sejak beberapa bulan terakhir. Ia semakin jarang pulang tepat waktu, ponselnya selalu dibawa ke kamar mandi, dan setiap kali Nadia bertanya, jawabannya selalu sama, urusan kantor. Namun naluri seorang istri tak pernah salah. Nadia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Suatu sore, tanpa sengaja Nadia melihat pesan masuk di ponsel Arman yang tertinggal di meja. Sebuah foto USG terpampang jelas di layar, disertai pesan singkat, "Anak kita sehat, Mas. Jangan lupa transfer hari ini." Jantung Nadia seakan berhenti berdetak. Tangannya gemetar saat membaca nama pengirimnya, nama seorang perempuan yang sama sekali tidak ia kenal. Dengan hati hancur, Nadia mencoba mencari tahu. Ia mengikuti Arman secara diam-diam beberapa hari kemudian. Mobil suaminya berhenti di depan sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Dari dalam rumah itu keluar seorang wanita muda dengan perut mulai membesar. Arman menyambutnya dengan senyum dan pelukan hangat, sesuatu yang sudah lama tidak Nadia rasakan. Lebih menyakitkan lagi, beberapa hari setelah itu, Nadia mendengar sendiri percakapan mertua dan saudara iparnya. Mereka membicarakan kehamilan wanita itu seolah kabar bahagia. Yang penting ada penerus, kata mertuanya. Tak satu pun dari mereka membela Nadia. Justru sebaliknya, mereka menyebut Nadia sebagai istri yang tak bisa memberi keturunan dengan cepat. Nadia akhirnya memberanikan diri bertanya langsung pada Arman. Dengan wajah dingin, Arman mengaku telah menikah siri. Ia berdalih hanya ingin punya anak. Namun alasan itu terdengar seperti pisau yang menusuk dada. Nadia bukan hanya dikhianati sebagai istri, tapi juga direndahkan sebagai perempuan. Yang paling melukai hatinya, istri siri itu hidup dalam kemewahan. Diberi rumah kontrakan yang layak, perhiasan, dan uang bulanan besar. Sementara Nadia, istri sah yang mendampingi Arman dari nol, justru harus menghitung uang belanja setiap bulan. Ketika Nadia menangis dan memprotes perlakuan itu, mertua justru menyindirnya, "Kamu ini jangan merasa paling berjasa. Kamu kan gak punya apa-apa. Hidupmu juga dari Arman." Ucapan itu membuat Nadia terdiam. Mereka benar-benar menganggapnya tidak memiliki hak atas apapun. Sejak hari itu, Nadia sadar bahwa kesabarannya selama ini hanya membuatnya semakin diinjak. Pengkhianatan suami dan sikap keluarga mertua membuka matanya tentang satu hal. Ia tidak sedang menghadapi masalah rumah tangga biasa, melainkan sebuah skandal yang melibatkan cinta, uang, dan kekuasaan. Dan tanpa mereka sadari, sikap meremehkan Nadia justru menjadi kesalahan terbesar yang akan segera mereka sesali. Sejak pengakuan Arman tentang istri sirinya, malam-malam Nadia dipenuhi kegelisahan. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus memutar ulang setiap hinaan yang pernah ia terima, setiap sikap dingin suaminya, dan setiap senyum palsu mertuanya. Di tengah keputusasaan itu, Nadia mulai mengingat satu hal yang selama ini ia abaikan, tumpukan dokumen yang pernah ia tanda tangani sejak awal pernikahan. Beberapa tahun lalu, Arman sering membawa pulang berkas-berkas penting. Ia selalu berkata, "Ini cuma urusan administrasi perusahaan, tanda tangan saja ya."
Karena percaya dan tidak paham dunia bisnis, Nadia menandatangani semuanya tanpa banyak bertanya. Ia hanya tahu, sebagai istri, ia ingin membantu suaminya. Dengan perasaan campur aduk, Nadia membuka kembali laci tempat ia menyimpan arsip lama. Satu persatu map ia keluarkan. Di sana tertulis nama dirinya sebagai pemilik sah beberapa aset, rumah yang mereka tempati, 2 mobil mewah, dan bahkan saham perusahaan Arman. Matanya membelalak. Selama ini ia mengira semua itu milik suaminya. Ternyata, secara hukum, semua atas namanya. Perlahan, kepingan puzzle itu mulai tersusun. Arman sengaja mencatatkan aset atas nama Nadia untuk menghindari pajak dan risiko bisnis. Jika ada masalah hukum, yang tercatat sebagai pemilik bukan Arman, melainkan Nadia. Tanpa sadar, ia telah dijadikan tameng sekaligus penyimpan kekayaan keluarga itu. Nadia duduk terdiam berjam-jam. Perasaannya bercampur antara marah, sedih, dan terkejut. Selama ini ia dihina karena dianggap tidak punya apa-apa, padahal justru ia adalah pemilik dari semua yang mereka banggakan. Ironi itu membuat dadanya sesak. Ia merasa seperti boneka yang dipermainkan tanpa tahu perannya sendiri. Namun kali ini, Nadia tidak menangis. Ia mulai berpikir jernih. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia tidak sepenuhnya tidak berdaya. Ada hak hukum yang bisa ia gunakan. Ada posisi yang selama ini tidak pernah ia sadari. Diamnya selama ini bukan karena ia lemah, melainkan karena ia tidak tahu kekuatan yang dimilikinya. Keesokan harinya, Nadia menemui seorang pengacara secara diam-diam. Ia membawa semua dokumen itu dan meminta penjelasan. Jawaban sang pengacara singkat namun tegas. Secara hukum, Bu Nadia adalah pemilik sah aset-aset ini. Suami ibu tidak bisa mengalihkan atau menggunakannya tanpa persetujuan ibu. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Untuk pertama kalinya sejak dikhianati, Nadia merasa punya pegangan. Bukan untuk membalas dendam semata, tapi untuk membela harga dirinya sebagai istri sah yang selama ini diinjak. Di saat Arman dan keluarganya sibuk memanjakan istri siri dan menikmati harta, mereka tidak sadar bahwa semua itu berdiri di atas satu nama Nadia. Dan saat itulah, dalam hati Nadia muncul satu keputusan besar. Ia tidak akan lagi menjadi wanita yang dianggap miskin dan tidak punya apa-apa. Ia akan membuka rahasia ini pada waktu yang tepat. Setelah memastikan semua dokumen sah di mata hukum, Nadia tidak langsung bertindak gegabah. Ia menyusun rencana dengan tenang, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan luka. Di hadapan Arman dan keluarganya, ia tetap bersikap biasa. Ia masih memasak, masih melayani tamu, dan masih menundukkan kepala ketika dihina. Tak satu pun dari mereka curiga bahwa badai sedang disiapkan. Hari itu akhirnya tiba ketika Arman membawa istri sirinya ke sebuah acara keluarga. Nadia dipaksa duduk satu meja dengan wanita yang telah merebut suaminya. Lebih menyakitkan, mertua memperlakukan istri siri itu dengan penuh perhatian, sementara Nadia hanya diminta mengambilkan minum dan makanan. Di hadapan banyak orang, mertua berkata sinis,
Kalau tidak bisa bikin bahagia, jangan sok merasa paling berhak. Kalimat itu menjadi pemicu terakhir. Keesokan paginya, Nadia menemui pengacara dan langsung menjalankan semua haknya. Ia mengirim surat resmi ke bank untuk membekukan rekening atas namanya. Ia menarik kembali mobil-mobil yang tercatat sebagai aset pribadinya. Ia mengunci rumah yang selama ini ditempati Arman dan meminta kunci cadangan dikembalikan. Bahkan, ia mengajukan pengambil alihan perusahaan yang sahamnya mayoritas atas namanya. Dalam waktu singkat, kehidupan Arman berubah drastis. Kartu-kartunya ditolak, akses ke uang terputus, dan rekan bisnis mulai mempertanyakan posisinya. Istri Siri yang biasa menerima transfer rutin mulai panik karena uang bulanan tak kunjung datang. Telepon Nadia tak berhenti berdering, namun semuanya ia abaikan. Beberapa hari kemudian, mertua datang ke rumah orang tua Nadia dengan wajah tak lagi angkuh. Ia menangis dan memohon agar Nadia mengembalikan aset keluarga. "Kita bisa bicarakan baik-baik," katanya dengan suara gemetar. Saudara ipar yang dulu mengejek kini ikut menunduk, meminta maaf atas sikap mereka selama ini. Arman akhirnya datang sendiri. Untuk pertama kalinya, ia tidak membawa kesombongan. Ia mengaku hilaf, meminta diberi kesempatan, dan berjanji akan bertanggung jawab. Namun bagi Nadia, semua kata itu terasa terlambat. Luka yang ia simpan bertahun-tahun tak bisa disembuhkan hanya dengan permintaan maaf. Dengan suara tenang namun tegas, Nadia berkata, "Kalian bilang aku miskin. Kalian bilang aku tidak punya apa-apa. Sekarang, lihat sendiri, tanpa izinku, kalian bahkan tidak punya tempat berdiri." Ucapan itu bukan teriakan, tapi justru membuat semua yang mendengarnya terdiam. Bukan karena marah, melainkan karena kenyataan akhirnya berbicara. Selama ini mereka meremehkan orang yang justru memegang kunci kehidupan mereka sendiri. Hari itu, kekuasaan berpindah tangan. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan makian, melainkan dengan satu hal yang selama ini diremehkan, kesabaran yang disertai keberanian untuk bangkit. Setelah semua aset berhasil ditarik, suasana rumah tangga Nadia berubah menjadi sunyi dan tegang. Arman tak lagi berani bersikap keras. Ia kini datang dengan wajah penuh penyesalan, berulang kali memohon agar Nadia mau membuka pintu maaf. Ia berjanji akan menceraikan istri Sirinya, berjanji akan berubah, dan berjanji akan memperlakukan Nadia dengan hormat seperti dulu seharusnya. Namun bagi Nadia, luka yang telah terkumpul bertahun-tahun tidak bisa sembuh hanya dengan janji. Ia teringat semua hinaan, semua air mata yang ia telan sendirian, dan semua penghinaannya membuatnya merasa tidak berharga. Pengkhianatan itu bukan sekadar tentang hadirnya wanita lain, melainkan tentang hilangnya rasa hormat terhadap dirinya sebagai istri sah. Dengan hati yang berat namun mantap, Nadia memilih mengajukan gugatan cerai. Keputusannya mengejutkan banyak pihak. Keluarga Arman mencoba menahannya, mengingatkan tentang nama baik dan status sosial. Namun Nadia sudah tidak peduli lagi dengan pandangan orang. Baginya, hidup tanpa harga diri jauh lebih menyakitkan daripada hidup sendirian. Proses perpisahan itu tidak mudah.
banyak malam yang kembali ia lalui dengan tangis. Tetapi kali ini, tangis itu bukan lagi karena merasa tidak berdaya, melainkan karena sedang melepaskan masa lalu. Ia menjual sebagian aset dan menggunakan sisanya untuk memulai usaha kecil di bidang yang ia sukai sejak dulu. Sedikit demi sedikit, usahanya berkembang. Ia kembali menjadi wanita mandiri seperti sebelum menikah. Istri Siri yang dulu dimanjakan akhirnya ditinggalkan Arman karena tak ada lagi harta untuk dipertahankan. Keluarga yang dulu meremehkan Nadia kini hanya bisa menyaksikan dari jauh. Tak ada lagi kekuasaan untuk menekan, tak ada lagi alasan untuk mengatur hidupnya. Beberapa tahun kemudian, Nadia dikenal sebagai perempuan yang sukses dengan usahanya sendiri. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang suami atau mertua. Ia berdiri di atas kakinya sendiri, membangun hidup baru dengan penuh martabat. Luka masa lalu tetap menjadi bagian dari kisah hidupnya, namun tidak lagi menguasai masa depannya. Nadia akhirnya memahami satu hal penting, balas dendam terbaik bukanlah membuat orang lain menderita, melainkan membuktikan bahwa dirinya bisa hidup bahagia tanpa mereka. Ia tidak ingin dikenal sebagai wanita yang menjatuhkan, melainkan sebagai wanita yang bangkit setelah direndahkan. Dan di suatu pagi yang tenang, saat membuka pintu tokonya sendiri, Nadia tersenyum pada pantulan dirinya di kaca. Ia bukan lagi istri yang dianggap miskin. Ia adalah perempuan yang pernah dihancurkan dan berhasil menyusun kembali hidupnya dengan tangannya sendiri.